Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja. Karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum. Ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami yaitu TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah ya. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah buku yaitu karangan dari Syekh Ali Jum'ah, di mana buku itu menolak paham Wahabi. Ini juga masalah yang menjadi fokus dakwah kaum Salafi Wahabi. Kaum Salafi ekstrim ya berpegang teguh dengan beberapa masalah yang sebenarnya tidak mewakili mayoritas umat Islam. Lagi pula, semula masalah tersebut bersifat furu'iyah, cabang. Yang mana masalah furu'iyah ini pasti sudah ada perbedaan pendapat antara ulama. Ulama tidak bulat, tidak sepakat ya. Ironisnya mereka justru menjadikan sebagian komentar untuk penggelompokan kaum muslimin. Kemudian mereka meneriakkan kepada seluruh masyarakat bahwa masalah itu sudah punya rumusan hukum yang qat'i, artinya yang pasti, dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Tidak kalah anehnya, mereka juga mengklaim bahwa kebenaran hanya ada di tangan mereka, yaitu seperti yang kita tahu, merasa paling benar, merasa paling sunnah, gitu, paling benar, paling taat, hanya merasa, hanya berasumsi. Mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan mereka akan diklaim sebagai pemberontak ya. Jadi orang-orang yang menolak paham Wahabi maka akan dituduh sebagai ahlul bid'ah, juga dituduh dengan syiah ya. Pemberontak, fasik dan menyimpang. Paling tidak orang itu akan dianggap sebagai hamba yang tidak taat dan meremehkan agama, bahkan diklaim sebagai ingkar sunnah. Ya, mereka menyibukkan kaum muslimin dengan berbagai pemahaman tersebut, sekalipun mayoritas dalil yang melegitimasi pendapat mereka hanyalah dalil lemah, bahkan cacat. Oleh karena itu di bawah ini penulis akan memaparkan beberapa dalil yang digunakan para ulama menjawab sejumlah masalah di atas. Perlu kami tekankan bahwa jika tidak boleh menjadikan beberapa masalah di atas sebagai barometer atau standar untuk mengotak-kotakkan kaum muslimin menjadi beberapa kelompok, namun yang pantas kita jadikan tolak ukur adalah tingkat kecintaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pokok-pokok agama yang sudah disepakati para ulama. Kami memilih 17 dari banyak masalah di atas. Ada 17 poin yang menjadi poin titik dakwah oleh kaum Salafi Wahabi. 1. Mensifati Allah Ta'ala dengan ruang dan tempat. Ya, orang-orang Wahabi mengatakan Allah ada di
di langit, ada yang mengatakan di atas aras. Nah, 2. Menghina pengikut mazhab Asy'ariyah. Nah, kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah itu disebut kafir ya. 3. Mengingkari praktek taklid dan mazhab fikih yang 4 ya. Tidak mau taklid bukan buat hukum sendiri, malah fardhu wudu cuma ada 2. Yang terakhir, ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah ya, bagian daripada sunnah yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku, sebagaimana kalau kita tayammum ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat. Kasihan si Jones. Menginjak kotoran yang haram dagingnya membatalkan wudhu itu. 4. Lancang mengobrol fatwa tanpa didasari keahlian dan ketentuan banyak, bahkan berdusta. 5. Memperluas pemahaman bid'ah sehingga menyebabkan sebagian besar kaum muslimin dianggap sebagai ahli bid'ah benar ya, pokoknya tidak sepaham dengan mereka mesti dianggap ahlul bid'ah. 6. Mengharamkan tawasul kepada Rasulullah SAW dan menganggapnya sebagai perbuatan syirik kepada Allah. Mengharamkan sholat di masjid yang di dalamnya terdapat makam dan memerintahkan secara terang-terangan untuk membongkarnya ya, termasuk makam Rasulullah yang di Madinah pernah akan digusur atas fatwa Syekh Albani si reparasi jam. Tukang jam kok jadi kayak Eric Pras lah, tukang jam sok-sokan jadi komentator hadis. Menganggap tabarruk mengambil berkah dengan asar atau peninggalan Nabi SAW dan orang soleh lainnya sebagai termasuk perbuatan syirik kepada Allah ya, ini benar semua ini. Mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan menganggapnya sebagai perbuatan bid'ah. Ini 10. Mengharamkan safar perjalanan untuk menziarahi makam Rasulullah SAW dan juga makam-makam Nabi maupun orang soleh lainnya. 11. Menuduh orang yang mengharap sesuatu dengan berkata demi Nabi SAW sebagai tindakan syirik kecil. 12. Mengklaim kedua orang tua Rasulullah SAW sebagai ahli neraka di hari kiamat kelak. Ini yang saya dengar itu dari ceramahnya Firanda Adirja yang mengatakan Rasulullah itu ada di neraka, juga Khalid Basalamah. 13. Orang meninggal tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap orang yang menziarahi makamnya, sehingga ngomel-ngomel kalau ada orang ziarah kubur dianggap menyembah kuburan. 14. Mengingkari berbagai macam zikir dan wirid ya, yaitu yang dikatakan oleh Syafiq Reza Basalamah, orang berzikir setelah sholat fardu dianggap nyanyi-nyanyi. Di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame, nyanyi rame, nyanyi rame. 15. Mengambil biji tasbih sebagai bid'ah ya, tasbih dibilang bid'ah. Pakai membuka HP setelah salam tidak bid'ah. Nyaman TV. 16. Berpedoman pada penampilan lahir dan menjadikan bentuk pakaian tertentu sebagai bagian dari ibadah. Jenggot, kalau berjenggot paling sunnah, bergamis paling sunnah meskipun hatinya busuk. 17. Berdakwah tanpa bekal yang cukup dan mencampur adukan antara nasihat tabligh dengan ilmu. Ke-17 masalah ini insya Allah akan kami jelaskan secara terperinci dalam beberapa pembahasan berikut. Ini pendahuluan ya, ini ada 17 poin dakwahnya orang-orang
Wahabi yang ngaku-ngaku Salafi. Berarti oleh Allah ya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.